Jadi mereka ngambil ke Medan dengan orang yang saya ambil juga, ya, dengan orang yang sama sekitar, ya sudah lama lah. Kalau sekarang sih, kalau burung-burung baru tangkapan hutan, saya juga udah nggak yakin burung-burung itu bahwa, karena pernah saya ketemu di Pramuka ada orang Medan ngambil di Pramuka, jadi aduh nih nggak jelas burung mulai sekarang gitu. Hambatan apa yang selama beternak yang rasakan? Karena kan dulu referensinya masih jarang ya, masih melalui tabloid ya. Atau kalau sekarang kan mungkin banyak, gampang banget ya. Kalau dulu kan susah juga untuk nyari referensinya. Selain tadi Om bilang ketemu di seminar-seminar gitu yang diadakan komunitas burung ya kan. Berarti kan jarang juga ketemu sama yang ternak juga berarti ya. Iya, pada saat dulu untuk kotaknya burung betelur aja kita kan belum ada bayangan ya. Kalau sekarang kan udah gampang lihat di YouTube di mana banyak ininya. Jadi susahnya dulu ya itu berimajinasi aja. Berimajinasi kotaknya apa. Awalnya malah kalau berpikiran mungkin kayak cicarawa gitu, bulat, tapi ternyata dia senangnya di yang kotak, masuk ke dalam. Beda dengan kalau anis kembang seneng seperti burung puter, perkutut. Jadi masing-masing burung beda. Dulu kesulitannya mungkin ya belum banyak contoh lah. Belum banyak contoh ya, akhirnya kita coba-coba. Di tabloid juga dulu belum begitu banyak masih. Nah, dulu sempet yang tabloid burung itu mau upload seperti ini, cuman belum sempet gitu. Jadi dulu juga karena awal-awal coba itu nggak langsung berhasil, jadi agak tahunan lah. Jadi setiap ketemu di lomba udah berhasil belum gitu. Jadi pas sudah berhasil dia udah nggak nanya lagi. Golf. Saya agak lama, mungkin 2 tahunan ya, agak lama. Orang udah pada menyerah kali. Iya, itu belum beli burung yang dari langsung dari Medan belum. Jadi masih burung-burung yang kita lombain ini kita ternak, nah itu lama. Terus setelah berhasil baru berani beli ke sana. Ternyata di luar dugaan ya. Ternyata burung-burung yang tangkapan hutan dulu tuh walaupun gesit itu kita satukan malah nggak ada yang berantem. Kan sama-sama gesit, kita masukin betina maupun jantannya itu lebih cepat produksi asal kandangnya ditutup. Di tempat yang dia betelur itu ditutup, nah, dia merasa nyaman, lebih cepat dibandingkan awalnya kan saya lama itu karena burung lomba. Betinanya diantem mati gitu kan, lamanya belajarnya di situ kan. Jadi kalau burung-burung lomba yang biasa tahunan kita ajak lomba, pas diternak kebetulan saya dapat yang galak, jadi dapat beberapa korban betina lah gitu, sampai berhasil seperti itu. Berapa betina yang mana? Wah, yang dulu udah nggak kayak itu. Nah setelah jalan itu juga kita benar-benar harus perhatian. Jadi nggak bisa
asal kasih makan ini tinggal itu. Kalau berhasil berarti rezekinya bagus. Saya pas sibuk kerja, saya lakukan seperti itu, kurang perhatian, nggak ada hati gitu, nggak ada yang bertelur. Nah pas kita pakai hati, kita liatin, nah dia bertelur lagi. Jadi sempat beberapa tahun tidak produksi. Jadi emang kita merawat apalagi menangkarkan itu emang kita harus benar-benar siap dulu kitanya ya. Benar-benar siap dulu dan kita fokus juga di situ berarti. Fokus sama hati kita ada di situ. Ada kasih sayang lah. Ada kedekatan. Kalau cuman mau seperti buat usaha doang, kita nggak punya rasa, cuma mampu membeli, beli taruh tuh, itu susah menurut saya susah berhasil karena waktu itu saya kurang perhatian aja tidak menghasilkan, apalagi kalau cuma nggak ada hati untuk kasih sayang sama burung, tapi ingin berternak karena ingin tujuannya dijual, tujuannya usaha, itu kayaknya agak susah. Mesti ada orang yang ngerawatnya yang ada kasih sayang sama burung. Pengalaman pahit lah ya, pengalaman yang Om Nah saat ini berarti udah mulai menikmatinya dong ya? Saat ini semenjak kedatangan Om Nanang itu, terus masuk APBOI, tergugah lagi untuk konsentrasi. Nah, akhirnya sekarang saya mencurahkan perhatian lah ke ini dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Kalau dulu saya nggak pernah ngelolohin. Sekarang banyak yang mati gitu. Pas saya lolohin ya alhamdulillah. Jadi sekarang saya dari pagi sampai jam 9 itu saya lolohin. Saya tuh bingung kok dulu mati, itu saya pelajarin kenapa mati. Oh, kadang di menu lolohan itu nggak dikasih kalsium atau vitamin, kan keseringan tuh yang loloh pakai kita tuh pengkor atau lumpuh. Nah itu kurang lengkap adonannya. Biasanya sih kalsium aja kita taruh, atau kalau kadang-kadang saya kasih vitamin dicampur di adonannya. Nggak selalu, tapi ada lah. Itu padahal saya siapin tuh semuanya. Semua yang ada sekarang tuh saya siapin, tapi mungkin mereka males ngasihnya, jadi dikasih kurang lengkap. Akhirnya ya itu, kakinya pada bisa panjang-panjang gitu, bukannya duduk tapi manjang selonjoran. Biasanya 14 hari kalau memang dia normal terbang. Nah ini kalau lebih dari 14 hari belum terbang, nah itu ada apa-apanya. Bisa kalau mesti dihitung, kalau 14 hari belum bisa terbang, kita mesti cari kekurangan apa. Bisa tambah kalsium atau dikasih, biasanya itu sarafnya lah. Sering banget tuh teman-teman tuh pada posting kalau bukan kakinya pengkor, kakinya lumpuh, ya kan, dari anak mati, itu faktor-faktor itu kali ya. Iya, kekurangan kalsium sih. Kekurangan kalsium. Tapi kalau lumpuh ya awalnya mungkin kurang kalsium, tapi untuk ngobatinnya ada obat anti saraf atau mungkin ada obat-obat lain, cuman saya biasanya pakai anti saraf. Nah, untuk saat ini perkembangan penangkar ya,
menangkar ya kan, karena kan bisa dibilang ya kita bisa lihat orang yang biasanya sepanjang jalan aja dari sini ke ujung sini rata-rata udah pada punya murai. Iya. Punya murai. Dulu kan untuk murai itu untuk kalangan kelas atas lah ya, menengah ke atas. Kalau yang itu untuk saya sendiri, wah susah juga pengen punya murai, mahal ya kan. Kalau sekarang kan banyak nih, akhirnya banyak kan, saking banyaknya itu orang mulai menangkarkan ya kan. Nah, itu untuk mempertahankan kualitas dan harga pasaran itu gimana nih ya, kalau untuk versinya Arabep ini? Iya, yang pasti itu ada semua barang ada harga ya. Kalau makin bagus ya harganya bagus. Jadi kalau saya yang pasti indukannya harus yang bagus. Indukan bagus menghasilkan anak yang bagus berarti ada harga. Kalau kita ambil indukan yang sembarangan kayak di pasar yang kita beli aja murah, terus kita ternak, masa kita mau jual mahal gitu. Jadinya seperti itu. Jadi pemilihan induk dari katurangan, dari cara main, selain dari galur murninya ya. Jadi kita ada pemilihan. Jadi jangan sembarang burung kita ternak. Kalau sembarang burung kita ternak banyak produksi, tapi nggak bisa dibawa lomba kan, jadi harganya murah. Jadi yang itu yang murai harganya jatuh gitu. Padahal karena memang burungnya kurang kualitas, jadi harganya murah. Gitu. Ibaratnya itu kalau kita beli indukannya mahal, masa sih jual murah anakannya? Iya, kayak kita burung-burung kayak pasaman belinya sekitar 20-an, masa saya jual anakannya 1,5, itu kan gimana kapan baliknya mana gitu. Seperti itu. Iya, kalau pengalaman saya dari dulu hobi burung, di penghobi itu kan ada beberapa tipe ya, beberapa jenis. Artinya ada yang memang hobi untuk buat denger-denger aja, ada yang hobi buat ke lapangan. Ya kalau jadi kalau yang buat di rumah aja beli, yang buat ke lapangan kan kemahalan. Jadi ya yang harga dibilang murah itu ya yang buat dengar-dengar di rumah lah. Buat orang-orang mungkin yang hobi dengar di rumah sama hobi ke lapangan mungkin sama, atau mungkin lebih banyak yang di rumah ya. Artinya orang seneng dengar suaranya, rajin gacor udah seneng. Walau nggak perlu diadu, kalau diadu misalkan nggak main kan dia kan nggak diadu, yang penting di rumah gacor. Mungkin mentalnya kurang bagus. Kalau orang-orang yang lomba kan pengen mentalnya bagus, kerjanya satu titik, variasi suaranya ini. Nah kan nggak mungkin dipakai burung-burung yang kualitasnya kurang, yang mentalnya kurang, yang katurangannya juga udah ketahuan. Kalau orang-orang lomba kan tahu lah katurangan yang bisa masuk lapangan dan tidak. Nah yang kelas-kelas itulah yang menurut saya buat rumahan. Walaupun ada orang-orang yang mau burung kualitas lomba tapi buat dengar rumahan, ada juga. Karena saya punya teman juga gitu, enggak, gue maunya burung yang kualitas yang lomba tapi buat di rumah aja. Kadang-kadang saya sayang dong gitu, nggak apa-apa, gue punya duit ini gitu. Nah orang-orang yang duitnya ada pengen burung kualitas tapi ya sah-sah aja duit sendiri ya buat burung rumahan, tapi ya tetap belinya ya mahal gitu. Kalau yang murah, burung-burung yang biasa dengan dirawat ini kan, kalau untuk gacor-gacor doang di rumah, bunyi-bunyi kan gacor bisa, pasti bunyi, nggak masalah. Jadi jangan takut buat yang ternak, tergantung masing-masing ada pasarannya lah. Jadi teman-teman jangan tergiur, bukannya jangan tergiur, boleh kalau pengen punya murai. Emang udah kayaknya tren murai ini udah saat ini lagi tren juga. Orang yang dari
cuman dari pemain lopet burung-burung ya paruh bengkok larinya pada ke murai juga saat ini, karena bisa dilihat dengan boomingnya asosiasi, langsung lomba-lomba murai juga, akhirnya yang membawa orang ini kayaknya pengen melihara murai kan, ya itu sah-sah aja, cuman yang balik lagi tergantung dari pilihan juga, mau kemana nanti miara burungnya, mau buat lomba, buat harian aja ya pinter-pinter aja, kalau buat lomba ya dengan beli yang di pasaran ya nggak cocok kayaknya. Ada, cuman kan perbandingannya 1/1000. Iya. Kalau nggak jeli-jeli amat ya buang-buang duit. Kayak saya juga tuh. Pernah ngumpulin ya. Pernah punya, mati juga. Nggak, ini akhirnya buang-buang waktu doang. Nah, langsung kita tanya lagi. Setelah kan itu tadi pengalamannya banyak nih. Nah, sekarang apa sih dari Om Iwan ini harapannya untuk RBF, untuk perkembangan dunia murai batu ini ke depannya? Dan untuk perkembangan inilah peternakan, karena kan Om sendiri udah mulai mengembangkan sekarang anis kembang ya, anis kembang, ciblek, yang berhasil sama, bahkan untuk makanannya sudah disiapin nih kayak maggot. Iya. Om jelasin nih Om, ini apa nih Om? Ini untuk BSF, Black Shoulder Fly, itu lalat hitam. Black Shoulder Fly itu lalat hitam yang akan menjadi betelur terus jadi maggot. Kebetulan BSF-nya, Black Shoulder Fly-nya sudah habis, sudah selesai betelur, sudah jadi maggot. Di bawah ada, di atas ada, udah betelur jadi maggot. Nanti maggotnya sebagian kita jadikan alat lagi untuk betelur lagi, sebagian buat makan burung. Nanti kalau mau lihat, Ini apa cacing? cacing buat anis. Cacing ini buat anis. Anis saya nggak banyak, ada 2 pasang. Ini Udah produksi? ini udah. Yang jantan yang pakai gelang, namanya dulu lombanya pakai nama Rotary di Jawa Timur dia. Burung tua juga dong ya? Lumayan. Tapi nggak puluhan tahun. Nah katanya kalau anis ini, kalau anis itu kalau mau diternakin harus puasa dengar suaranya juga ya? Harus? Ya maksudnya dia kalau udah masuk kandang ternak udah nggak bunyi lagi deh. Oh iya. Kalau rajin bekicau malah kurang produksi. Kalau jarang bunyi dia jadi iwik-iwik gitu lah. Lebih sibuk sama ceweknya daripada kicau. Kalau ini anak-anakan betina dikumpulin jadi satu. Anak betinanya. Biar nggak ngerepot ngerawatnya, dijadikan satu. Buat calon poligami juga kayaknya. Jadi nanti sekalian makannya maggot. Makanya mantap. Ini sama BSF juga nih. Ini sama BSF untuk bikin maggot. Nah ini ciblek. Ciblek ini betinanya anakan sendiri, cuman dulu loloh induk jadi gesit. Sekarang lagi ngerem jadi pakai hordeng biar nggak terganggu ini. Oh, palanya kelihatan kan di sarang tuh. Sarang jantannya di sana. Jantannya burung lomba, nggak takut. Betinanya yang anakan sendiri tapi diloloh induk jadi gesit. Termasuk paling setia juga ya kalau ciblek ya. Ciblek ya. Kalau murai kayak orang ya. Poligami juga. Poligami. Ini makannya pakai Hongkong, dikasih maggot juga. Ngurangin kroto. Udah nggak pakai kroto ya.
Ini anis kembang juga. Sebenarnya ini tadi semuanya buat anis kembang. Cuman akhirnya ya kita pakai buat maggot. Nah ini anak-anakan maggot dari yang tadi. Ini semuanya maggot banyak. Oh. Ini banyak banget ini di dalam. Makannya ini kebenaran itu ada sampah buah. Dia senang banget tukang buahnya itu, sampahnya lari kemari. Apa aja dimakan. Kenapa kepikiran maggot sih? Itu karena itu ya, kebetulan saya ketua RW berpikir untuk menanggulangi sampah. Nah ketemu maggot, dia makan kayak gini nih, sampah dapur nih. Tadi makan nasi padang habis, terus ini sampah dapur apa aja dia doyan. Nah, jadi planningnya nanti untuk warga semua. Organik kan ya? Sampah-sampah organik, SOD sampah organik dapur. Nah, rencana saya nanti setelah besar ini saya taruh di lapangan buat sampah dapur warga. Tapi nggak geli ya? Kalau yang ngurus burung buat dipegang-pegang aja. Kalau saya masih pakai ginian. Kalau si Ani ya. Ini semuanya maggot. Ini anakan sendiri dari telur yang itu. Jadi bukan. Ini kalau ada makanan yang apa namanya bangke apa gitu yang bau amis langsung keluar banyak. Ini kan udah habis nih makanannya udah kosong. Ini kalau kita kasih bangkai burung atau bangkai ayam, kalau ada burung mati atau itu nggak bau. Sehari habis. Jadi bulunya masih utuh, dalamnya habis. Jadi nggak ada bau bangkai. Hebatnya maggot. Nah dia daya tahannya berapa lama? Ini setelah masanya ini 21 hari berubah lagi nanti jadi lalat. Lalat itu kalau yang jantan setelah kawin langsung mati. Kalau betina setelah bertelur mati. Nah, matinya itu bangkainya bisa buat makan ikan. Maggot ini buat ikan juga doyan banget. Maggot, semuanya maggot. Sampai ke atas-atas. Kenapa kepikiran maggot? Ya itu. Dasarnya karena menanggulangi sampah. Belum kepikiran buat makan burung. Tapi setelah, nah ini coba-coba. Jadi belum ada referensi buat makan burung. Saya coba-coba karena kebetulan kita ternak burung, dicoba. Ternyata buat di kandang ternak bagus. Dan buat di burung yang soliter juga lebih rajin. Setelah ada penelitian, proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan jangkrik ataupun kroto. Cuma ya karena bentuknya lucu aja masih agak gitu. Bentuknya agak, nah bedanya sama belatung biasa. Dia agak keras. Agak keras. Kalau belatung biasa kan lembek. Dan dia nggak jorok nih. Lalatnya nggak jorok. Lalatnya itu tidak makan, tidak minum. Jadi setelah kawin mati, atau yang betina setelah bertelur mati. Kalau lalat hijau kan makan bangkai atau apa. Itu umuran berapa hari ya? Ini sebenarnya udah ada tanggalnya. 26 bulan